Di hadapan Tuhan, orang harus punya sikap jelas. Dia harus milih, bilang ya dan menerima Tuhan, atau bilang enggak dan nolak Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita tahu di dunia kita ada sekian banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut imannya, dan sebagian lain yang tidak percaya dan pilih jalannya sendiri. Dan apa yang kita lihat di dunia yang besar sebenarnya bisa kita temuin juga di dunia yang lebih kecil, alias di keluarga kita sendiri. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya Yesus bilang ke ke-12 muridnya, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya." Ada banyak contoh bahwa dalam keluarga, anggota-anggotanya punya pilihan yang beda di hadapan Tuhan. Apa harus nggak enak gitu ya kondisinya? Apa nggak bisa ya beda tapi tenang-tenang aja? Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, kemungkinan itu bisa ada juga sih. Tapi sekali lagi, di hadapan Tuhan, orang mesti punya sikap, mesti nentuin pilihan. Meskipun kondisi bisa tenang-tenang aja, tapi akan ada waktu atau titiknya ketika perbedaan itu membuat kita sungguh berseberangan dengan anggota keluarga kita. Pada saat seperti itu, yang harus kita lakuin udah jelas. Yesus bilang, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi puteranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali." Saudari-saudara kekasih Allah, kok Yesus keras amat sih? Mungkin itu pertanyaan Anda. Enggak sama sekali sebenarnya. Dia cuma tegas dan konsekuen. Dia adalah Allah yang adalah kasih. Dia memberikan kasih-Nya, memberikan dirinya sepenuhnya, sehabisnya. Nah, kasih sebesar itu nggak pernah bisa dibales, apalagi kalau dengan cara yang setengah-setengah. Kita juga mesti milih dia, jadiin dia nomor satu, di atas dan lebih dulu dari segalanya. Saudari-saudara sahabat Yesus, jangan ragu, apalagi takut. Milih Tuhan nggak pernah salah. Ngeduluin dia, nomor satuin dia, selalu adalah pilihan yang benar dan tepat. Kelihatannya sih emang susah. Tapi gimana? Ini emang jalan istimewa. Cuman buat orang-orang yang berani beriman, berani memilih. Pastinya Tuhan yang dipilih. Anda pilih siapa?